Oke, selamat siang Bu Ismi. Siang, Siang, Bapak. ya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Pak Harum Alhamdulillah. gimana? Sehat? Alhamdulillah, tapi tadi sedikit rada mumet Bu. Oh, Karena mungkin cuaca sedang panas begitu ya, bener sedang banget, banyak Pak. tugas begitu dari sekolah. Aduh. Termasuk hari ini nih, mohon maaf sekali Bu ya, saya datang kepada Ibu begitu ya. Saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi. Iya, Tidak masalah Bu? nggak apa-apa, Nggak apa-apa Bapak. ya. Mangga. Nanti rencananya mau mensupervisi siapa? Mengcoaching siapa nanti? Bapak Teguh. Apa Teguh? Ya, Ya, betul. Di sini juga mungkin nanti. ya di sini Di sini juga, Pak. juga mungkin ya. Sebelum kita melaksanakan atau nanti sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya coba akan mengajukan beberapa pertanyaan, tidak masalah. Tidak masalah, Bapak. Baik. Sangat boleh. Yang pertama mungkin berkaitan dengan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses atau kegiatan coaching nanti. Tentunya kompetensi dalam coaching ya, Pak. Dari mulai present atau kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Gitu ya. Lalu langkah yang mana yang ingin saya amati begitu? Sepertinya di bagian saya untuk kehadiran penuh, Pak, present. Dan juga memberikan pertanyaan berbobot, Pak, karena memang itu sepertinya saya masih harus tingkatkan. Oke. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan nanti dikembangkan? Maksud saya, Ibu sudah percaya dirikah dengan proses coaching ini? Apakah masih harus ada yang harus dipelajari begitu? Bagaimana menurut Ibu? Sepertinya tidak terlalu percaya diri juga, karena kita harus terus belajar ya, jangan pernah puas diri. Dan itulah saya kenapa senang sekali hari ini, karena ada Bapak bisa mengamati kegiatan coaching saya. Oke, baik. Lalu harapan dari Ibu begitu ya, setelah dilakukannya nanti observasi Ibu dengan siapa tadi, Pak Teguh ya? Iya. Harapan Ibunya seperti apa? Saya sih berharap kegiatan coaching yang saya lakukan nanti itu dapat mengerahkan potensi coaching gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan mampu membantu lah mengurangi permasalahan yang ada. Tetap intinya adalah di si coachingnya itu sendiri ya. Tersebut ya. Baik, saya nanti tidak akan mengganggu proses coaching Ibu ya. Saya hanya akan memantau, melihat begitu ya bagaimana proses coaching itu berlangsung. Nanti setelah selesai Ibu melakukan coaching bersama Pak Teguh, saya akan kembali lagi ya. Saya akan mengajukan lagi beberapa pertanyaan berkaitan dengan hasil dari coaching tersebut. Bersedia Ibu? Bersedia sekali, Bapak. Baik. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika jamnya coaching saya bisa hadir tepat waktu. Siap, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama, Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Duh, Pak Teguh gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Ismi baik. Katanya mau ngobrol-ngobrol ya, Pak ya? Iya betul Bu. Jadi saya ada beberapa hal yang mau saya diskusikan dengan Bu Ismi. Boleh sekali Pak Teguh. Tapi udah makan, Pak? Alhamdulillah Bu Ismi. Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan Bu Ismi? Alhamdulillah sudah juga Pak. Mudah-mudahan kita bisa fokus ya kali ini. Santai-santai tapi ada sesuatu berbagi ilmu ya. Betul Bu. Baik, gimana Pak? Jadi begini Bu. Saya ingin pembelajaran di kelas yang saya lakukan itu bisa kondusif. Sebentar Pak. Jadi tujuan Bapak ngobrol dengan saya kali ini tuh ingin seperti apa tadi Pak? Nah iya Bu, jadi tujuan saya berdiskusi dengan Bu Ismi ini terkait dengan strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Nah, sebelumnya di kelas yang saya ampu, itu situasi pembelajaran di kelasnya sangat tidak kondusif. Karena ada teman siswa yang mengganggunya. Oke Pak. Jadi ketika di jam pembelajaran Bapak itu ada siswa yang mengganggu temannya gitu mungkin ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Baik. Kalau misalkan dilihat Pak, seberapa tingkat kondusivitas di kelas Bapak tersebut? Sekitar 65% lah Bu.
cukup menjadi PR juga ya Pak ya. Iya, betul sekali, Bu. Tapi sebelumnya Bapak sudah melakukan analisis belum kenapa siswa tersebut mengganggu temannya? Ya, berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, ternyata si siswa ini tidak terpenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua, ternyata dia lupa dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal pertemuan gitu, Bu. Baik, saya paham ya Pak ya. Jadi memang siswa tersebut tidak tahu ya Pak ya dengan keyakinan kelas atau lupa mungkin ya Pak ya dengan Iya. keyakinan kelas. Tapi ada upaya nggak sebelum Bapak pada saat itu Bapak? Nah, upaya yang saya lakukan pada saat itu, saya sebenarnya berniat untuk mengeluarkan siswa tersebut dari kelas. Tapi menurut saya, setelah ditimbang dan dipikir sak-masak, ternyata itu tidak akan mengubah perilaku dari si siswanya. Begitu, itu awalnya, Bu. Lalu yang Bapak lakukan saat itu bagaimana Pak? Nah, setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya memilih untuk tidak jadi mengeluarkan siswa tersebut dari kelas. Nah, saya mempunyai solusi lain. Bagaimana tuh Pak solusinya? Nah, solusi yang akan saya terapkan yaitu saya akan membacakan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal pertemuan. Kalau perlu, nanti saya akan print dan saya akan tempel di kelas tersebut. Luar biasa Bapak ya. Memang keren ya Pak ya, karena kita tadi langkah-langkah yang sudah diambil Pak Teguh memang sudah tepat juga ya Pak ya. Keren, dari mulai Bapak tidak jadi, walaupun pasti saya kayak kalau saya juga di posisi itu kayaknya perasaan kesal pasti ingin ya Pak ya untuk mengeluarkan anak secara Betul langsung. sekali, Bu. Tapi tadi Pak Teguh menceritakan bahwa Pak Teguh tidak jadi karena memang berpikir bahwa itu tidak baik juga ya Pak ya. Betul, dan Bu. ada langkah antisipasi yaitu dengan akan mengingatkan lebih lanjut terkait dengan keyakinan kelas ya Pak ya. Betul. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Mulai melaksanakan di pertemuan selanjutnya. Nah, kebetulan saya ada di kelas tersebut mengajar di hari Rabu minggu depan. Jadi insya Allah akan saya mulai terapkan tadi pembacaan keyakinan kelas, kalau perlu di print di minggu depan. Iya, betul Pak. Keren Pak, luar biasa. Karena memang kita ketika membuat keyakinan kelas, kita nggak bisa buat di awal saja ya Pak, tapi perlu diingatkan terus-menerus. Keren Pak Teguh. Sekali, Bu. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu nggak Pak rencana aksi dari Bapak? Untuk membantu justru itu, saya ingin meminta bantuan kepada Bu Ismi sebagai rekan kerja saya ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan dari Bu Ismi bisa semakin membuat saya termotivasi untuk terus menjalankan aktivitas yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Ismi. Boleh sekali Bapak, Iya. saya juga senang sekali ya membantu, karena kan kita harus saling membantu ya Pak. Iya, terima kasih kalau sudah bersedia, Bu. Sama-sama. Nah, selain kepada Ibu, saya juga berencana untuk meminta bantuan kepada guru yang sudah berpengalaman. Jadi, saya akan meminta guru tersebut untuk melakukan observasi di kelas saya, tentu dengan persetujuan beliau. Nanti itu dilakukan supaya saya konsisten dan komitmen dengan apa yang sudah saya rencanakan. Keren, luar biasa Pak Teguh. Terima Komitmen kasih. ya Pak ya. Iya, betul sekali. Betul, selain kita juga berkolaborasi dengan rekan, kita juga harus berkomitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan ya Pak Iya, Teguh. itu rencana saya, Bu. Betul Pak Teguh. Nah, ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tersebut seperti apa Pak? Nah, itu sudah saya pikirkan tentu saja, Bu. Jadi, ukuran keberhasilan yang ideal bagi saya ketika pembelajaran itu terasa kondusif, terasa menyenangkan bagi siswa, dan yang paling penting ketika lembar refleksi saya bagikan kepada anak-anak, itu refleksi yang diberikan kepada saya sebagai gurunya itu sesuai dengan tadi, nyaman, aman, kondusif, dan menyenangkan. Iya, keren Pak Teguh ya. Luar biasa Pak Teguh. Wah, saya juga jadi penasaran ya. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi kembali ya. Mudah-mudahan Bu Ismi. Sepertinya hanya itu
Bu Ismi yang mau saya diskusikan dengan Bu Ismi. Siap Pak Teguh, nanti kabarin lagi ya Pak Teguh ya terkait dengan kelanjutan dari rencana aksi Pak Teguh ya. Siap, insya Allah Bu Ismi. Nanti begitu saya jalankan hasil diskusi hari ini, saya pasti infokan kepada Bu Ismi. Siap Pak Teguh. Kalau seperti itu semangat dan semoga berhasil ya Pak Teguh ya. Iya, terima kasih banyak atas waktunya Bu Sama-sama Ismi. Bapak. Oke, baik Bu Ismi, tadi kan sudah selesai ya. Ibu mengobservasi Pak Teguh begitu ya, berkaitan dengan masalah yang Pak Teguh hadapi. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan observasi ini? Saya senang juga ya Pak ya bisa ngobrol, bisa berbagi, terutama saya juga jadi menggali ya pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh Pak Teguh juga Pak. Jadi saya sangat senang sih. Baik. Bagaimana Ibu menilai diri Ibu sendiri, performa Ibu sendiri dalam observasi tadi? Kalau dinilai sih, alhamdulillah sih saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta dan saya juga sudah menghadirkan perhatian penuh rasa dari mulai present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mencoba pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, Pak. Baik. Alhamdulillah ya, tadi pun saya melihat dari proses coaching Ibu dengan Pak Teguh sudah berjalan dengan baik begitu ya. Semua alur dihadapi, dijalankan dengan baik. Mungkin ada beberapa poin yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah alur tirta terpenuhi dengan baik tadi Ibu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bapak. Lalu coach menggali masalah yang dihadapi oleh coach, betul ya. Jadi semua pertanyaan yang Ibu lakukan itu adalah pertanyaan untuk menggali. Bagus ya. Lalu tadi Ibu sendiri sudah memberikan kesempatan kepada coach untuk mencari solusinya, begitu ya. Jadi seolah-olah sebenarnya Ibu sebenarnya bukan mencarikan solusi, tapi coach sendiri yang sudah mengemukakan langsung berkaitan dengan solusinya begitu. Lalu Ibu pun tadi sudah memberikan kesempatan untuk menentukan langkah solusinya. Bagus ya. Terima kasih Bapak. Yang lain adalah tadi Ibu juga sudah memberikan kesempatan terkait dengan komitmen dan tanggung jawab dari solusi yang dihadapi oleh coach. Tadi kan masalahnya adalah ada satu siswa yang tidak taat terhadap kesepakatan kelas, betul ya tadi ya, seperti itu ya. Yeah. Lalu beberapa solusi dihadirkan seperti misalkan nanti ketika pembelajaran dimulai, coach akan mengemukakan kembali terlebih dahulu kesepakatan kelas begitu. Yeah. Lalu tadi pun coach mengemukakan bahwa coach akan mungkin bisa saja berkonsultasi begitu ya dengan rekan sejawat yang sudah terbiasa dan mungkin akan melaksanakan kembali proses coaching ini bersama Ibu begitu tadi ya. Iya, Pak. Lalu Ibu pun tadi sudah memberikan kesempatan berkaitan dengan tindak lanjut, sudah bagus Ibu ya. Alhamdulillah Bapak. Dari hasil pengamatan saya seperti itu. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan ini ada manfaatnya begitu ya. Bagi saya sebagai supervisor, Ibu sebagai coach, lalu ada Pak Teguh sebagai coach, mudah-mudahan masalah yang dihadapi oleh coach pun segera terselesaikan gitu. Amin Bapak. Ya. Lalu satu hal yang ingin saya tanyakan kembali Ibu, setelah tadi proses coachingnya selesai, apa yang Ibu rasakan ketika Pak Teguh sendiri mendapatkan solusi begitu ya, dan sampai Ibu arahkan untuk langkah solusinya seperti apa? Bagaimana melihat raut wajah Pak Teguh sendiri begitu? Alhamdulillah sih saya rasa senang gitu ya, karena Pak Teguh juga berhasil mengeluarkan masalahnya, kemudian menemukan solusi-solusinya juga. Betul. Jadi dan saya juga jadi tahu gitu, permasalahan ini bisa diatasi dengan ini, karena tadi ngobrol-ngobrol ternyata dari Pak Teguh juga gitu solusi-solusinya. Jadi saya sangat senang sekali Pak, apalagi melihat Pak Teguh tadi seperti tercerahkan gitu. Terima kasih Bu Ismi ya. Mudah-mudahan Ibu bisa melakukan coaching ini bukan hanya ke Pak Teguh begitu ya. Amin, pada rekan sejawat yang lain yang bisa Ibu bantu begitu ya. Sebenarnya bukan Ibu bantu mungkin ya, Ibu arahkan begitu ya. Sebenarnya coach sendiri itu sudah mempunyai solusi begitu, hanya saja mungkin belum tergali. Nah, lalu mudah-mudahan
semua proses ini dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bapak, justru saya yang terima kasih sudah mengobservasi kegiatan kali Sama-sama, ini. Saya izin keluar. Siap Bapak, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum. Salam.